Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan kecepatan dalam mekanisme 4 batang penghubung dengan menggunakan metode grafis. Metode grafis ini salah satu metodenya yaitu menggunakan pusat sesaat. Sebelum kita melihat contoh soalnya, terlebih dahulu kita melihat pergerakan dari mekanisme 4 batang penghubung ini, di mana kita lihat bahwa satu batang penghubung memiliki gerakan yang berputar searah jarum jam. Sumber putarannya itu di batang penghubung warna hijau, kemudian warna kuning dan warna ungu mengikuti pergerakan dari batang penghubung warna hijau. Sedangkan untuk batang penghubung warna merah, dia statis atau diam. Untuk batang penghubung yang tidak bergerak atau statis, kita berikan nomor 1. Kemudian yang berwarna hijau, batang penghubung nomor 2. Yang berwarna kuning, batang penghubung nomor 3. Dan batang penghubung 4 yang berwarna ungu. Nah, di sini kita sebut bahwa ini adalah mekanisme 4 batang penghubung. Lalu, pusat sesaatnya di mana? Pusat sesaatnya itu berada di penanya. Misalnya batang penghubung 1 dan batang penghubung 2. Nah, ini terhitung satu pusat sesaat. Untuk batang penghubung 1 yang terhubung dengan batang penghubung 2, kita berikan penamaan pusat sesaat 1, 2. Demikian halnya pusat sesaat yang lainnya. Pusat sesaat yang terhubung antara batang penghubung 2 dan batang penghubung 3 terdapat pusat sesaat 2, 3. Selanjutnya, batang penghubung 3 dan batang penghubung 4, berarti di sini ada pusat sesaat 3, 4. Dan yang terakhir, ada pusat sesaat yang menghubungkan antara batang penghubung 1 dan juga batang penghubung 4, kita berikan nama pusat sesaat 1, 4. Ada 4 pusat sesaat yang bisa kita ketahui secara langsung. Namun, apakah hanya 4 pusat sesaat saja? Nanti kita lihat dalam contoh soalnya. Sebagai contoh, sebuah mekanisme 4 batang penghubung memiliki ukuran O12A sebesar 50 cm, kemudian panjang batang penghubung 3 atau batang penghubung AB sebesar 100 cm, dan juga O14B sebesar 70 cm. Jika diketahui kecepatan sudut pada batang penghubung 2 sebesar 5 radian per sekon, maka kita ingin mengetahui besarnya kecepatan yang ada di titik A dan juga di titik B. Langkah-langkah dalam menentukan pusat sesaat yaitu tentukan dulu pusat sesaat utamanya. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah pusat sesaatnya. Yang ketiga, menyelesaikan pusat sesaat dengan menggunakan metode diagram lingkaran. Setelah kita mengetahui semua pusat sesaatnya, maka nanti kita akan tinjau kecepatan yang ada di titik A dan juga titik B. Pusat sesaat utamanya di sini, pusat sesaat yang bisa langsung diketahui, seperti 12, 23, 34, dan juga 14. Jumlah pusat sesaatnya didapatkan dengan menggunakan persamaan N dikali N kurang 1 per 2, di mana N-nya di sini adalah jumlah batang penghubungnya. Karena batang penghubungnya ada 4, maka kita substitusi masuk. Hasilnya adalah 6 pusat sesaat. Jadi, sisa 2 pusat sesaat lagi yang belum kita ketahui. Untuk menentukan 2 pusat sesaat ini, kita menggunakan metode diagram lingkaran. Dalam membuat diagram lingkaran, pertama-tama kita buat lingkaran terlebih dahulu, kemudian tentukan 4 titik sesuai dengan jumlah batang penghubungnya. Hubungkan titik 1 dan 2 sebagai perwakilan dari pusat sesaat 1, 2.
Demikian halnya pusat sesat utama yang lainnya. Terdapat dua kemungkinan pusat sesat yang lainnya, yaitu 13 dan juga 24. Kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya, kita hubungkan titik 2 dan titik 4 sebagai perwakilan dari pusat sesat 24. Dan kita lihat di sini, untuk mendapatkan pusat sesat 24, kita hubungkan atau kita pertemukan pusat sesat 1214 dengan 2334. Kita buat garis 1214 dan juga 2334. Titik perpotongan antara kedua garis tersebut didapatkan pusat sesat 24. Dengan cara yang sama, hubungkan titik 1 dan titik 3, di mana pusat sesat 13 ini dibentuk oleh 1223 yang dihubungkan dengan 1434. Buat garis yang menghubungkan 1223, kemudian buat juga 1334. Perpotongan antara kedua garisnya ini kita akan dapatkan pusat sesaat 13. Setelah kita mengetahui pusat sesaatnya, selanjutnya kita bisa mencari kecepatannya. Pertama, kecepatan di titik A. Untuk kecepatan di titik A, kita bisa langsung menyelesaikan karena omega di batang penghubung O12A itu sudah diketahui besarnya jari-jarinya sebesar 50 cm dan juga kecepatan sudutnya sebesar 5 radian per sekon. Dengan menggunakan persamaan kecepatan V sama dengan R dikali omega, di mana R-nya adalah jari-jari dan omega adalah kecepatan sudutnya. Substitusi nilai jari-jari dan kecepatan sudutnya, sehingga kita dapatkan nilai VA-nya sebesar 250 cm per sekon atau 2,5 meter per sekon. Bagaimana dengan kecepatan di titik B? Kecepatan di titik B belum bisa diketahui karena kecepatan sudut di batang penghubung 4 atau batang penghubung O14B belum kita ketahui. Sehingga salah satu cara yang kita lakukan adalah mencari pusat sesaat di mana titik A dan titik B bertemu. Pertemuannya ada di pusat sesaat 13. Untuk itu, kita mencari jari-jari pusat sesaat 13 dan 23 dengan pusat sesaat 1334. Ukur jari-jari 13 dengan 23, didapatkan nilai jari-jarinya sebesar 260,71. Sedangkan jari-jari 1334 sebesar 202,88.
Sehingga untuk mendapatkan kecepatan VB, kita bisa menggunakan rumus perbandingan. VB per VA sama dengan jari-jari pusat sesaat 1334 dibagi dengan jari-jari pusat sesaat 1323. Substitusi nilainya masing-masing, baik itu nilai VA dan juga kedua jari-jari pusat sesaatnya, sehingga dihasilkan nilai VB-nya sebesar 194,54 cm per sekon atau 19,45 meter per sekon. Demikian video kita kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.